Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Saya hari ini ikut misa pagi jam 6 subuh. Kebetulan lingkungan kami mendapat KOR, jadi kami melayani KOR pada misa subuh jam 6 pagi tadi. Ada hal yang menarik bahwa baru pertama kali di gereja Santo Lukas itu saat misa diadakan upacara perayaan lilin mulai dari pembukaan sampai dengan doa pembukaan, perarakan masuk sampai dengan doa pembukaan. Umat dalam sikap berdiri memegang lilin yang bernyala. Mengapa perlu saya jelaskan ini? Karena untuk di Paroki Santo Lukas ini peristiwa pertama. Jadi umat bertanya-tanya, lalu selesai misa ada umat yang datang bertanya kepada saya, apakah tradisi ini memang sudah lama atau baru diadakan sekarang ini? Lalu saya menjawab pada umat itu secara singkat, saya bilang bahwa tradisi menyalakan lilin pada misa Hari Raya Yesus dipersembahkan Bait Allah itu sudah lama, ya sudah lama. Nah, kebetulan kita di gereja Santo Lukas ini baru pertama kali merayakan penyalaan lilin. Kesannya seperti perayaan itu sama seperti malam Paskah. Maka hal yang wajar kalau umat bertanya upacara penyalaan lilin dan sikap berdiri mulai dari perarakan masuk sampai dengan doa pembukaan. Nah, untuk memenuhi harapan dan pertanyaan umat, saya menyajikan penjelasan tentang tradisi menyalakan lilin pada Hari Raya Pesta Yesus dipersembahkan Bait Allah lewat video berikut ini. Tradisi menyalakan lilin pada misa Hari Raya Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Perayaan Yesus dipersembahkan di Bait Allah juga dikenal sebagai Pesta Yesus dipersembahkan atau Pesta Terang, dirayakan setiap tanggal 2 Februari. Dalam tradisi Gereja Katolik, umat sering menyalakan lilin pada misa perayaan Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Tindakan ini memiliki makna historis dan makna teologis yang mendalam. Yang pertama, makna historis. Ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, mengikuti tradisi Yahudi. Peristiwa ini merujuk pada Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai ayat 40, yaitu dijelaskan dalam Injil bahwa ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus di Bait Allah sesuai dengan hukum Taurat. Dalam tradisi Yahudi, anak sulung laki-laki harus dipersembahkan kepada Allah. Ini sesuai dengan Kitab Keluaran bab 13 ayat 2 dan ayat 12. Dan juga ibu yang baru melahirkan harus menjalani ritual penyucian. Kita bisa baca dalam Kitab Imamat bab 12 ayat 2 sampai ayat 8. Yang kedua, lilin sebagai simbol pesta terang. Pada abad kelima, perayaan ini dikenal sebagai Hari Raya Terang atau Hipapante di gereja timur dan kemudian berkembang dalam gereja barat. Saya ulangi lagi bahwa pada abad kelima,
Perayaan ini dikenal sebagai Hari Raya Terang atau Hipapante di Gereja Timur dan kemudian berkembang dalam Gereja Barat. Pada abad ke-7, Paus Sergius pertama menetapkan prosesi lilin dalam liturgi perayaan ini atau perayaan Yesus dipersembahkan di Bait Allah, yang kemudian dikenal sebagai Hari Raya Maria Penyucian atau Candlemas atau Pesta Lilin atau Hari Lilin. Yang kedua, makna teologis. Ada 3 makna yang perlu kita hayati. Yang pertama, Yesus sebagai terang dunia. Dalam Injil kita mendengar bahwa ketika Simeon menerima Yesus di Bait Allah, ia mengucapkan Kidung Simeon, seperti terdapat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 29 sampai 32 yang menyatakan bahwa Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Yang kedua, lilin yang dinyalakan dalam misa melambangkan Kristus sebagai terang yang mengusir kegelapan dosa. Makna yang kedua, simbol kehadiran Allah. Lilin yang menyalakan ini mengingatkan umat bahwa Yesus adalah terang ilahi yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Menyalakan lilin juga menjadi tanda kesediaan umat untuk menerima terang Kristus dalam hidup mereka. Makna yang ketiga, pengorbanan dan penyucian. Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus di Bait Allah sebagai tanda ketaatan kepada hukum Allah. Lilin juga melambangkan pengorbanan diri dan pemurnian hati seperti lilin yang meleleh saat menyala. Saudara-saudari terkasih, tradisi menyalakan lilin saat misa Yesus dipersembahkan di Bait Allah bukan sekedar simbolis, tetapi mengandung makna historis yang berakar pada tradisi Yahudi dan perkembangan gereja, serta mengandung makna teologis, yaitu Yesus sebagai terang dunia dan pengorbanannya untuk menyelamatkan umat manusia. Perayaan ini mengajak umat untuk hidup dalam terang Kristus dan menjadi terang bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.